Kunci hidup sukses. Muhasabah. Kul. Amantu billahi summa itstakim. Saudaraku, dalam sebuah hadits, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apa yang harus kita lakukan dalam menjalani kehidupannya ini, sederhana saja, yaitu beriman kepada Allah Azza wa Jalla, lalu istiqomah konsisten dalam keimanan itu. Kul. Amantu billahi summa istaqim. Garis bawah katakanlah, aku beriman kepada Allah Azza wa Jalla lalu istiqomahlah. Dari Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata, aku berkata wahai Rasulullah, katakanlah padaku tentang Islam dengan sebuah perkataan, sehingga aku tidak akan menanyakannya kepada seorang pun selainmu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Hadis riwayat Muslim. Dalam riwayat lain disebutkan, katakanlah, Tuhanku adalah Allah, kemudian istiqomahlah. Hadits tersebut sejalan dengan firman Allah Azza wa Jalla. Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhan kami ialah Allah, lalu mereka tetap lurus istiqomah dalam keimanannya, niscaya turun kepada mereka malaikat menyampaikan pesan kepada mereka bahwa janganlah kalian takut dan bersedih, dan bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan Allah kepada kalian. Quran Surat Fussilat 30. Saudaraku, ayat tersebut menjelaskan pula janji Allah Azza wa Jalla yang tidak mungkin dipungkiri. Mukmin yang istiqomah atau konsisten dengan keimanannya tidak perlu cemas dan sedih dalam menempuh kehidupan ini, serta bergembira karena surga menantinya di akhirat kelak. Beriman kepada Allah Azza wa Jalla artinya meyakini Dia sebagai Tuhan semesta alam, juga yakin akan kebenaran keberadaan para malaikatnya, wahyunya, kitab-kitab Allah, para rasulnya, hari akhir, dan takdir Allah Azza wa Jalla bagi setiap manusia. Pembenaran atas semua itu harus diikuti dengan tindakan nyata, sebagai pengamalan atas keimanan tersebut. Pengamalan keimanan kepada Allah Azza wa Jalla harus diikuti dengan pembenaran atas semua firman-Nya, yang kini tertuang dalam Al-Quran, sekaligus mengamalkan segala apa yang diperintahkannya dan menjauhi segala apa yang dilarangnya. Saudaraku, dalam banyak hadits Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menginformasikan tentang orang-orang yang kelak akan menghuni surga dan neraka. Di antara hadits tersebut terdapat hadits yang menjelaskan bahwa orang-orang yang akan menghuni surga adalah orang-orang lemah dan mengalami penindasan ketika berada di dunia. Sementara orang yang akan menghuni neraka yaitu adalah orang-orang yang justru membela atau mendukung kebatilan. Orang tersebut juga kasar dan sombong semasa hidupnya. Telah menceritakan kepada kami Abu Nuaim telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Ma'bad bin Khalid ia berkata, aku mendengar Haritsah bin Wahb al-Khuzai ia berkata, aku mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, maukah kalian aku beritahukan mengenai penghuni surga, yaitu setiap orang lemah dan ditindas, yang sekiranya dia bersumpah atas nama Allah, niscaya Allah mengabulkannya. Dan maukah kalian aku beritahukan mengenai penghuni neraka, yaitu setiap yang beringas membela kebatilan, kasar lagi sombong. Sahih Bukhari, dalam Fath al-Bari nomor 4918 dan di Al-Alamiyah No. 4537. Saudaraku, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berpesan melalui hadits yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, bahwa ada 4 amalan yang dapat menjadikan seseorang menjadi penghuni surga sebagai destinasi terakhir dari kehidupannya kelak. Wahai manusia, tebarkan salam, berilah makan, sambunglah tali silaturahmi dan salatlah di malam hari saat manusia tertidur, niscaya kalian akan masuk ke dalam surga dengan selamat. Hadis riwayat At-Tirmidzi.
Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menginfakkan dua jenis berpasangan dari hartanya di jalan Allah, maka dia akan dipanggil dari pintu-pintu surga. Lalu dikatakan kepadanya, wahai hamba Allah, inilah kebaikan dari apa yang kamu sedekahkan. Maka kelak barang siapa yang merupakan ahli salat maka dia akan dipanggil dari pintu salat. Dan barang siapa yang merupakan ahli jihad maka dia akan dipanggil dari pintu jihad. Dan barang siapa yang merupakan ahli siam puasa, dia akan dipanggil dari pintu Ar-Rayyan. Dan barang siapa yang merupakan ahli sadakah maka dia akan dipanggil dari pintu sadakah. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berkata, demi bapak dan ibuku, sebagai tebusan untukmu wahai Rasulullah, jika seseorang dipanggil di antara pintu-pintu tersebut, maka hal itu sudah menjadi yang seharusnya. Namun adakah kelak seseorang akan dipanggil dari semua pintu-pintu surga tersebut? Maka beliau shallallahu alaihi wasallam menjawab, ada, dan aku berharap engkau menjadi salah satu di antara mereka. Hadis riwayat Imam Bukhari dalam sahihnya, Kitab As-Shaum, Bab Ar-Rayyan Lis-Saimin, hadits nomor 1763, juga dalam Kitab Al-Jihad Was-Siyar, Bab Fadl An-Nafakah Fisabilillah, hadits nomor 2629. Diriwayatkan juga oleh Imam Muslim dalam sahihnya, Kitab Az-Zakat, Bab Men Jama'ah Sadaqah wa Amal Al-Bir, hadits nomor 1705 dan 1706. Semoga Allah Azza wa Jalla mengaruniakan hidayahnya kepada kita, sehingga kita tetap istiqomah senantiasa menjaga iman, menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya untuk meraih ridhanya. Amin ya Rabb. Garis bawah